Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab toh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan hari ini saya yang bernama Rakil Chandrawardani NIM 2019 53107 kelompok 8 akan mempresentasikan makalah yang kita angkat dengan judul organisasi tim kerja proyek, di mana kelompok 8 manajemen proyek beranggotakan saya sendiri. Yang kedua adalah saudara Muhyiddin dengan NIM 2019 53109, dan yang ketiga adalah Muhammad Agung Rahmawan dengan NIM 2019 53111. Oke, untuk yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua dilanjutkan dengan landasan teori, yang ketiga adalah pembahasan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Nah, untuk nanti pendahuluan yaitu poin 3 sampai dengan poin 6 itu akan dijelaskan oleh saudara Agung Rahmawan, dan untuk poin 7 sampai ke poin 12 akan dijelaskan oleh saudara Muhyiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agung Rahmawan dari kelompok 8 akan menjelaskan makalah tentang organisasi tim kerja proyek dari mata kuliah manajemen proyek. Di sini organisasi tim kerja proyek dalam makalahnya ada beberapa bagian, yaitu satu, pendahuluan, landasan teori, pembahasan, dan juga kesimpulan. Kerjasama tim merupakan sebuah serangkaian nilai, sikap, dan perilaku dalam sebuah tim, sehingga tidak terdiri dari sekumpulan orang dengan gaya, sikap, maupun cara kerja yang sama. Perbedaan dalam sebuah tim justru membuat potensi yang akan membuat tim menjadi lebih kreatif dan inovatif. Tanamlah sifat-sifat positif agar menemukan tim kerja yang baik. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, kita sudah mendapatkan rumusan masalah, diantaranya yaitu 1. Pengertian kinerja, unsur-unsur dalam kinerja karyawan. Kedua, pengertian kerjasama tim, jenis tim, proses tim, dan pengertian partisipasi karyawan. Yang ketiga, pembahasan kerjasama tim dan partisipasi terhadap kinerja karyawan. Lalu kita akan masuk ke dalam pengertian kerjasama tim. Menurut Tracy pada tahun 2006, menyatakan bahwa teamwork atau kerjasama tim sebuah kegiatan yang dikelola dan dilakukan sekelompok orang yang tergabung dalam suatu organisasi. Teamwork dapat meningkatkan kerjasama dan komunikasi di dalam dan di antara bagian-bagian perusahaan. Dan menurut Byrne tahun 2004 menyatakan bahwa efektivitas tim atau tim yang efektif merupakan tim kerja yang anggota-anggotanya saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama dan memiliki sikap saling mendukung dalam kerjasama tim. Nah, adapun jenis-jenis dari kerjasama tim yaitu 1. Tim formal adalah sebuah tim yang dibentuk oleh organisasi sebagai bagian dari struktur organisasi formal. Lalu tim dengan tugas khusus merupakan sebuah tim yang dibentuk dari luar organisasi formal untuk menangani sebuah proyek atau dengan kepentingan atau kreativitas khusus. Tim mandiri, tim yang terdiri dari 5-20 orang pekerja dengan keterampilannya menjalani rotasi pekerjaan untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa secara lengkap dan pelaksanaan diawasi oleh seorang anggota terpilih. Yang terakhir yaitu tim pemecah masalah yang terdiri dari 5-12 orang karyawan yang dibayar per jam dari departemen yang sama, di mana mereka bertemu dan mendiskusikan cara memperbaiki kualitas, efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhyiddin dari kelompok 8 manajemen proyek. NIM saya 2019 53109. Untuk tahap perkembangan teamwork adalah pertama forming pembentukan, storming merebut hati, norming pengaturan normal, dan terakhir performing melaksanakan. Manfaat dan fungsi kerja teamwork antara lain
manfaat tim bagi individu. Pekerjaan lebih bervariasi, lebih banyak kebebasan untuk membuat dan menindaklanjuti keputusan yang benar, meningkatkan kesempatan untuk mempelajari keahlian baru. Sedangkan manfaat tim bagi organisasi antara lain meningkatkan komitmen terhadap keputusan yang diambil, meningkatkan produktivitas tim kerja, dan meningkatkan rasa tanggung jawab. Pembahasan kerja teamwork, model efektivitas tim kerja. Efektivitas tim kerja didasarkan pada dua hasil produktif dan kepuasan pribadi. Kepuasan berkenaan dengan kemampuan tim untuk memenuhi kebutuhan pribadi anggotanya dan kemudian mempertahankan keanggotaan serta komitmen mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tim yaitu konteks organisasional, struktur, strategi, lingkungan, budaya, dan sistem penghargaan. Ciri-ciri tim yang efektif adalah pertama, tujuan yang sama, memiliki tujuan yang sama, antusiasme yang tinggi, peran dan tanggung jawab yang jelas, komunikasi yang efektif, resolusi konflik, shared power, keahlian, promosi, evaluasi bersama. Pengetahuan kerjasama tim dan partisipasi terhadap kinerja karyawan. Tim adalah sebuah sistem yang unik, yaitu setiap tim bagaikan sistem yang berbeda-beda. Tim merupakan kumpulan orang, yaitu bagaikan komponen dalam satu sistem. Sedangkan partisipasi, peran serta karyawan merupakan sebuah proses di mana individu mengambil bagian dalam pengambilan keputusan dalam sebuah institusi, program, dan lingkungan yang mempengaruhi mereka. Sehingga dengan peran serta karyawan dalam tim akan meningkatkan kinerjanya. Karakteristik teamwork dan partisipasi efektif dalam meningkatkan kerja. Pertama, prinsip, tujuan, dan sasaran yang jelas. Keterbukaan dan konfrontasi. Ketiga, dukungan dan kepercayaan. Keempat, kerjasama, komunikasi, dan konflik. Prosedur kerja dan keputusan yang layak. 6. Kepemimpinan yang layak. 7. Review kerja dan program secara reguler. 8. Pengembangan individu. 9. Hubungan antar kelompok sosial. 10. Ikatan hati secara sinergi. Oke, dari penjelasan Saudara Agung Rahmawan dan Saudara Mujidin, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pengetahuan, perencanaan, pengawasan mutlak perlu, sedangkan pengetahuan akan organisasi, pengarahan, dan koordinasi akan memperlancar jalannya suatu proyek. Nah, berbagai metode, teknik, dan analisa tersedia secara sistematis harus diketahui bila mana memanfaatkan metode, teknik, dan analisa ini. Sistem dan prosedur harus diciptakan lebih dahulu sehingga pekerjaan menjadi lebih jelas. Siapa yang mengerjakan, kapan dimulai, kapan selesai, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang berwenang, dan siapa yang membuat laporan dan laporan apa saja yang diperlukan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, penanganan proyek harus penuh dengan dedikasi, bertanggung jawab demi keberhasilan perkembangan masyarakat. Penyelewengan hanyalah keuntungan dalam jangka pendek dan akan merugikan pihak-pihak diri sendiri. Oleh karena itu, disiplin diri dan pengawasan eksternal yang berkekuatan perlu berjalan bersama-sama demi suksesnya pembangunan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf bila mana ada salah-salah kata kami dalam melakukan penyampaian materi. Saya selaku perwakilan dari kelompok 8 mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.